Ketika tidak ada lagi terpana akan keakuan diri Bapak Ibu yang merasa ada, maka ketika itulah nyatalah Allah senyata-nyatanya. Inilah pesan Nabi kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Nih. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya kamu benar-benar melihat Tuhan itu. Kamu benar-benar melihat Rob itu. Rob yang kamu lihat itu, Tuhan yang kamu lihat itu betul-betul ayana, betul-betul nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata zahir ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah mata mampu memandang nyatanya ini, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding nyatanya mik yang dipandang oleh mata ini. Tapi kenapa kamu tak mampu memandangnya? Aku yang sudah nyata itu, kata Allah. Ya, itu disebabkan karena kita terhijab dengan keakuan diri kita sendiri. Makanya supaya kita tidak terhijab dengan keakuan diri kita, supaya kita mampu memandang nyatanya Allah yang ada semata-mata, keluar kita dari diri kita. Siapa yang mau keluar daripada dirinya, maka ketika itulah yang ada senyata-nyatanya dan yang maha nyata itu, dan segala yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Tapi syaratnya, untuk melihat aku yang nyata daripada alam, yang nyata daripada dirimu, syaratnya kamu keluar daripada dirimu. Itu yang disebut namanya mati. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang nyata itu sampai kamu benar-benar mati. Ya. Mati yang bagaimana? Bunuh diri yang bagaimana? Sembrini. Itu konyol tuh. Hah? Aku. Apa maksudnya tuh Pak Edi? Aku bunuh diri lo beko. Inge-inge anak, inge-inge bini, inge-inge menantu di rumah. Apa yang dibunuh dal? Matikan keakuan diri yang merasa diri itu itu dia Pak Edi maksudnya. Bagaimana cara mematikan keakuan diri yang masa ada itu? Gimana caranya? Daniel, bagaimana cara Daniel mematikan keakuan diri yang merasa ada itu? Itu lele itu. Lihat tahu lele? Beko betul-betul mati di rumah. Apa maksudnya Daniel? Iya, bagaimana cara matikan sifatnya? Bagaimana cara matikan sifatnya? Tapi matikanlah keakuan diri yang merasa diri ini ada. Bagaimana cara mematikan keakuan diri yang merasa diri ada? Bukan dengan racun, Pak. Hati ya, Pak nih. Umur udah berapa sekarang nih? Serius ngajinya. Ini untuk mematikan keakuan diri kan? Nah, bagaimana caranya? Lihat. Itu ucapan. Untuk mematikan keakuan diri, maka jalannya muncullah kesadaran Tuhan yang wujud dan yang nyata pada diri. Kesadaran Tuhan, bukan kesadaran kita. Munculkan kesadaran Tuhan, Tuhanlah yang wujud, Tuhanlah yang bersifat, Tuhanlah yang awal, akhir, zahir dan batin. Dialah yang benar-benar ada, melihat, mendengar, berkata dan hidup itu. Jadi caranya itu munculkan kesadaran Tuhan yang sebenar-benar wujud itu. Nih, itikot Tuhan. Kalau udah muncul kesadaran Tuhan yang sebenar-benar wujud, maka apa yang Bapak Ibu pandang, itikot ke dalam hati, itulah aku itu. Itu yang aku tuh. Aku siapa maksudnya tuh? Allah. Akunya Allah. Siapa yang sudah paham apa yang dipandangnya, itulah nyatanya aku. Ketika itu kata Nabi,
Arafallah kala lisana. Nah, siapa yang telah mengenal Allah, keluh lidahnya. Ini dia. Man arafallah kala lisana. Nah, siapa yang telah mengenal Allah? Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Kala lisanahu, keluhlah lidah itu. Tak ada yang bisa disebut lagi Bapak Ibu, tak ada yang bisa diungkapkan lagi, semuanya dia, segala-galanya dia. Kalau dah semuanya dia, segala-galanya dia, maka rahasiakanlah dirinya dia itu pada diri masing-masing, walaupun diri masing-masing itu tiada lain adalah diri aku juga. Berarti Allah merahasiakan dirinya pada dirinya sendiri. Itu maknanya, siapa yang kisah kenal dengan aku, itu karena aku yang membukakan rahasia aku pada dirinya. Sebatas yang aku bukakan. Oleh karena itu jangan dibatasi ilmu Allah dengan keakuan diri. Kalau kita ada batasi ilmu Allah dengan keakuan diri, ketika muncul keakuan diri, disitulah muncul dosa itu kembali. Ini yang mesti dipahami. Jadi, duduknya orang yang sudah ma'rifat adalah pada makom diam, itulah yang sebenar-benarnya. Tak ada yang lain lagi di sana Bapak Ibu. Itulah kesempurnaan paham itu dah. Jadi kesempurnaan paham itu, duduk orang makrifat itu adalah pada diam. Itu dia maksudnya. Diam yang bagaimana nih Ibu? Diam tidak ngomong maksudnya. Diam yang sudah di dalam paham. Paham yang bagaimana maksudnya nih Bapak? Paham yang sudah sadar. Sadar sesadar-sadarnya itu, diri Allah cuma yang wujud. Kalau udah sadar sesadar-sadarnya, maka maksudnya apa? Patuh aja lagi tuh, sami'na, sami'na wa ata'na. Buktikan lagi Bapak Ibu. Jadi bukti orang yang telah sempurna pengenalan diri Allah yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, sempurnalah pada syariat tuh. Ya. Sempurna pada syariat. Ini kesempurnaannya. Syariatnya Allah itu nyata pada tubuh. Kalaulah syariatnya Allah itu nyata pada tubuh, maka tubuh inilah tempat memandang apanya Allah? Af'alnya Allah atau fi'ilnya Allah. Kemudian ya sempurna pada sempurnanya tarekat itu terpandang pada hati. Hati itu tempat memandang apanya Allah? Asmanya Allah. Kemudian sempurna pada hakikat. Pada hakikat itu pada haru. Haru itu tempat memandang sifatnya Allah. Sempurna pada ma'rifat. Ma'rifat itu nyata pada sir. Sir itu tempat memandang zatnya Allah. Disitulah letaknya ya Allah menyempurnakan akan kesempurnaan dirinya sendiri di situ. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa lagi di situ. Hanya dia semata-mata yang ada. Kalau dia semata-mata yang ada, maka dialah yang menjalani akan takdir dirinya sendiri dengan jalan kepasrahan dirinya sendiri. Itu maksudnya dia menyaksikan akan kebesarannya. Salat itu dia menyaksikan kebesarannya. Puasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak, bersedekah, semuanya itu dalam rangka menyaksikan kebesarannya. Tak ada yang lain lagi di situ. Begitu Bapak Ibu cara mengungkapkannya dalam bahasa hakikat. Kalau menyebutnya dengan bahasa ma'rifat, kepasrahan di puasa, sholat, semuanya itu dalam rangka kepasrahan dirinya. Itu. Ma'rifat di dalam ma'rifat, tak ada yang bisa disebut lagi. Jalani aja lah. Itu maksudnya tuh. Kok panek mau juga kan tua, bawa lalu. Tapi jangan kini. Kalau kini talkinkan sama-sama.
Kok lapar makan, kok awi minum. Tuh sih kok sakit berubah. Itu jalannya tuh. Itu memahaminya. Ya. Nah, kalau udah paham Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah duduk pada makom Tuhan namanya itu. Ya, makom Tuhan. Apa tadi makom Tuhan Bapak Ibu? Makom Tuhan itu apa tadi? Makom Rabbun itu, Rabbul Izzat itu apa? Rabbul itu yang kosong tuh. Nih. Yang makom Tuhan tuh. Makom yang kosong tuh makom apa? Nih dia jawabannya. Itu, makom kosong tuh makom apa nih ya? La sautun wala harfun. Enggak ada disebut lagi itu. Ya, enggak ada bisa diuraikan lagi itu. Karena memang dia yang zatul hak itu. Patuh aja lah lagi itu. Mati Bapak Ibu di situ, duduk pada makom ini. Mati kita. Ketika Bapak Ibu sudah duduk pada makom Tuhan, makom makrifat tuh, maka diri Bapak Ibu itu adalah lenyap. Lenyap tuh dah. Hilang. Ibarat burung di dalam sangkar, burungnya lepas, sangkarnya pun lesap. Hilang di sangka-sangka. Ya. Kalau Bapak Ibu duduknya di hakikat matinya, maka diri Bapak Ibu itu tidak hilang. Akan tetapi diri Bapak Ibu itu utuh. Ya, harum dia. Elok, bagus. Tak hancur dia, tak membusuk, tak dimakan cacing. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu matinya duduknya di thariqat, dia tidak hilang, dia tidak membusuk, akan tetapi mengering. Mengering tuh ibarat ikan ana mau tuh yang karyang tuh. Ikan salai badah atau palai badah. Mengecil badan mengering, bukan jenglot ya. Ya mana beda tuh. Mengering badannya nyusut, dia tidak hancur, tidak pula busuk, tidak pula hilang, mengering aja dia. Itu duduk di thariqat. Kalau Bapak Ibu matinya bertahan di syariat, mati syariat, inilah yang hancur tuh. Yang membangkai itu dimakan belatung itu. Minimal Bapak Ibu duduknya di mana? Di hakikat, kalau tidak di ma'rifat. Itu jangan pengakuan diri. Lihat tuh. Jangan itu pengakuan diri di situ. Ya. Itu anugerah Allah semata-mata. Ya. Kenapa duduknya di hakikat itu dia itu utuh, tidak hancur, tidak dimakan belatung? Apa sebabnya? Karena dia sudah mengenal dirinya itu adalah hakikat Nur Muhammad. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Yang dikatakan anbiya, yang disebut Sayyidul Anbiya itu adalah Nur Muhammad. Itu maknanya. Dari Nur Muhammad itulah terciptanya segala yang ada ini. Wa khalaqal alam li ajlika. Alam ini diciptakan tiada lain tempat memandang nyatanya Nur Muhammad itu. Mana yang dikatakan Allah Bapak Ibu? Selain daripada Allah, yang mana tuh pada diri Bapak Ibu dan pada alam nih? Nih. Tanah, air, angin, api. Ini maksudnya Bapak Ibu. Tanah ini asalnya Nur Muhammad. Air itu asalnya Nur Muhammad. Angin itu asalnya Nur Muhammad. Dan api itu juga asalnya Nur Muhammad. Itu maknanya. Lebih dalam kita masuk. Asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad. Sekarang, tanah itu menjadi apa dia pada diri Bapak Ibu? Menjadi kulit daging tuh. Air itu menjadi apa pada diri Bapak Ibu? Tulang.
Angin itu menjadi apa pada diri Bapak Ibu? Urat. Api itu menjadi apa pada diri Bapak Ibu? Darah. Maka kulit, daging, tulang, urat, dan darah ini yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah itu. A'yan khorjiyah yang disebut namanya dengan Adam. Siapa yang sudah paham, siapa yang sudah sadar dan mengerti bahwa dirinya itu asalnya daripada Nur Muhammad, tanah adalah Nur Muhammad, air adalah Nur Muhammad, angin dan api asalnya Nur Muhammad, yang sudah nyata pada darah, pada urat, pada tulang, dan pada daging, maka bernama Muhammad lah ini dia. Kalau sudah bernama Muhammad, maka kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu pada diri Bapak Ibu. Kalau sudah sempurna memandang Nur Muhammad sudah nyata pada diri Bapak Ibu, sedangkan Nur Muhammad itu nyatanya akan dirinya Allah, maka alam ini tidak akan memakan diri Bapak Ibu itu. Oleh karena itu, bertubuhkan Nur Muhammad lah diri Bapak Ibu itu. Itu minimalnya. Naikkan lagi ke atas. Kaji, jangan tertahan pada Nur Muhammad. Itu tak? Jangan bertahan dengan Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Siapa rahasia dirinya? Bahwa Nur Muhammad itu tiada lain adalah rahasia nyatanya diri Allah. Sedangkan rahasia nyatanya diri Allah itu tiada lain adalah kosong. Oleh karena itu, hendaklah Bapak Ibu itu bertubuhkan Allah. Bertubuhkan Allah telah bertubuhkan yang kosong itu. Ini jangan dalam bentuk ucapan. Nih ya, duduk sini ya. Kalau udah paham kita itu, tak boleh pula kita ngaku-ngaku udah duduk pada kosong. Orang yang tidak ngaku-ngaku duduk pada kosong, belum tentu juga dia duduk pada kosong. Orang yang sudah kenal dia tentang Allah, tak mau dia mengatakan dirinya telah kenal dengan Allah. Dan orang yang tak mau mengatakan dirinya sudah kenal dengan Allah, belum tentu juga dia kenal dengan Allah. Maka disitulah hilang pengakuan-pengakuan itu Bapak Ibu. Kesempurnaan pengenalan diri Tuhan itu pada saat Bapak Ibu tidak ada lagi berhajat. Itulah kesimpulannya Tuhan. Tidak berhajat. Tahu maksudnya tidak berhajat tuh? Tak ada lagi keinginan kehendak-kehendak di situ. Siapa yang berkeinginan, siapa yang berkehendak, ada tak dirinya di situ? Ada. Ketika ada dirinya, situ najis dia kembali. Makanya hijabnya orang makrifat itu adalah keakuan dirinya. Pada saat merasa itulah dirinya terhijab kembali. Berarti belajar ilmu makrifat untuk apa sebenarnya? Mengaku Tuhan, ingin jadi Tuhan, merampok hak Tuhan. Belajar ilmu makrifat bukan mengaku Tuhan. Belajar ilmu makrifat bukan ingin jadi Tuhan. Belajar ilmu makrifat bukan pula ingin merampok hak Tuhan. Akan tetapi belajar ilmu makrifat untuk mengenal dan memahami Allah yang wujud, Allah yang bersifat. Kita tak wujud dan kita tidak bersifat. Kita inilah haula wala quwata illa billah. Setelah paham seperti itu, yang selesai. Jangan ngecat juga lagi. Anto selah, diam pakot.